Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan bahwa alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia, maka Ia pasti akan menyambut kita. Sama seperti fajar pasti terbit pada pagi hari atau hujan pasti turun pada awal musim semi. Ada begitu banyak orang yang sekedar tahu tentang Yesus, mengenal Dia, tetapi tidak mengenal secara pribadi. Murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi dalam melayani, mereka hanya mengenal Yesus, tapi tidak tahu apa yang Yesus lakukan dan kerjakan. Mereka tidak mempercayai, bahkan ada kalanya mereka tidak percaya apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak mempunyai pengenalan pribadi dengan Yesus. Ada sebuah kalimat yang berkata bahwa jika kita mengenal Tuhan dengan baik, kita akan semakin mengasihinya, semakin percaya, semakin bertumbuh, dan semakin punya hubungan yang erat dengan Dia. Firman Tuhan datang kepada Hosea pada waktu itu supaya melalui Nabi Hosea bangsa Israel bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ya, Nabi Hosea mencoba mengingatkan bangsa Israel akan sifat dan kebaikan Allah yang seringkali disalah mengerti. Pengenalan mereka akan Tuhan begitu dangkal. Seringkali Tuhan dianggap seolah-olah seperti tidak ada, sehingga mereka berbuat apa yang mereka pikir baik menurut pandangan mereka sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada kalanya kita seringkali menganggap seolah-olah itu Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Saat menghadapi kesulitan, ya, ada kalanya acap kali kita seolah-olah berpikir bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita. Namun Allah tetap mempertahankan kasih-Nya kepada umat perjanjiannya yang sering tidak setia dan sungguh-sungguh ingin menebus mereka dari kejahatannya. Jadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang kenal Tuhan, mari kita mau mengenal pribadi Yesus. Bagaimana Dia sungguh sangat mengasihi kita. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kenalilah Dia. Ya. Yang pertama kita belajar bahwa mengenal Tuhan adalah hasil pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Hosea pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3 bagian A. Pengenalan kita bersama dengan Tuhan akan terus menambah dan menumbuhkan pengenalan kita akan Tuhan. Dan yang kedua, mengenal Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang besar yang tidak terduga. Jika seseorang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ia memperoleh janji, memperoleh berkat-berkat yang terbaik dari Allah. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, dalam kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengalami kejutan-kejutan yang tidak terduga. Sesuatu yang tidak terduga seringkali datang di saat yang tidak terduga. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dua hal ini. Bagaimana kita mengenal Tuhan adalah hasil pengenalan kita bersama dengan Tuhan, dan yang kedua membawa kita kepada perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kita duga. Bagaimana menjadi orang yang dikenal Allah
Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan bahwa saya membaca di dalam firman Allah yang hidup. Tetapi kebenaran Allah tetap tegak bagai batu karang dan tidak sesuatu pun dapat menggoyahkannya. Dan kata-kata inilah yang tertulis di atasnya. Tuhan mengenal siapa yang benar-benar miliknya. Setiap orang yang menamakan dirinya orang Kristen tidak patut melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Bagaimana menjadi orang yang dikenal Tuhan? Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan selalu mengenal kepunyaannya. Tuhan tahu setiap kita, dan Tuhan yang juga memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Mari kita mau mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebagai ayat yang terakhir kita akan membuka di dalam Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai 20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Puji Tuhan, mari kita mau kenal dia sebagai pribadi yang terus ada di dalam kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan Yesus semakin bertumbuh, bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah dengar firman Allah. Kami mau belajar Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi, yaitu kami membangun hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan lebih dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu terus dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji bagi nama Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW, Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, pengerja, diaken semua yang melayani, bahkan seluruh sedang jemaat yang ada dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan apapun yang dikerjakan tangan-tangan kami, Engkau Tuhan yang akan buat berhasil dan beruntung. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur kami hanya kepada Engkau, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan juga memulihkan bangsa kami. Bawa bangsa kami juga untuk mengenal Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau menapaki hari ini bersama dengan Tuhan, karena kami yakin di dalam kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka Engkau akan membawa kami kepada perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.